Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Tetap semangat. Semoga puasanya tahun ini lancar dan kita berharap semoga puasa tahun ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Allahumma amin. Ya, baiklah anakku sekalian. Materi untuk hari ini yaitu tentang hikmah zakat, infak, dan sedekah. Sebelum kita membahas materi, alangkah lebih baiknya saya mengajak anakku sekalian, marilah kita menundukkan kepala sejenak. Kita berdoa, semoga apa yang Pak Guru sampaikan kalian bisa ingat dan petik hikmahnya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Oke, baiklah. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang zakat, infak, dan sedekah. Sebelum kita masuk ke materi intinya, saya akan jelaskan dulu bahwa apa itu zakat, apa itu infak, dan apa itu sedekah. Oke. Dari ketiga kata ini sebenarnya hampir mirip dan ada sangkut pautnya dari keterkaitan tiga kata ini. Yang pertama, zakat. Zakat yang sama-sama kita ketahui ini bahwa zakat adalah sejumlah uang yang dikeluarkan wajib bagi umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin dan semacamnya. Terus zakat masuk di rukun Islam yang keempat, dan ini salah satu unsur paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Itu pengertian zakat secara umum. Terus infak berarti mengeluarkan sebagian harta, baik itu pendapatan atau penghasilan, untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam, yaitu infak. Terus sedekah adalah mengeluarkan harta di jalan Allah dengan ikhlas tanpa meminta imbalan dan semata-mata mengharapkan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tadi pengertian dari zakat, infak dan sedekah. Setelah kita mendengarkan penjelasan atau pengertian dari zakat, infak, dan sedekah secara umum, kita sudah tahu bahwa ternyata infak dan sedekah itu sama, mirip, mengeluarkan harta di jalan Allah tanpa ada ketentuannya. Beda dengan zakat. Kalau zakat ada ketentuan atau jumlah yang harus dikeluarkan, itu zakat. Terus kalau infak dan sedekah, siapapun boleh menerimanya. Kalau zakat ada pembagiannya, ada orang yang berhak menerima. Kalau infak dan sedekah terserah, mau teman, kerabat, sahabat, keluarga, sepupu, siapapun boleh.
kita boleh menginfakkan atau mensedekahkan harta kita bagi siapapun itu. Oke. Terus kita kembali ke zakat. Zakat terbagi atas dua macam, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ini biasanya di bulan-bulan seperti ini, bulan Ramadan, kita mengeluarkan zakat fitrah dan ada ketentuannya. Kalau zakat mal adalah zakat penghasilan, seperti dari hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil ternak, emas dan perak. Dan masing-masing ada hitungannya. Itu untuk zakat mal. Jadi itu tadi dua jenis zakat fitrah dan zakat mal. Dan siapa-siapa yang wajib menerima zakat yaitu muslim, merdeka, memiliki harta mencapai nisab yang tidak ada syarat balik dan sehat jiwa, terus telah mencapai haul. Itu bagi yang bisa yang syarat wajib zakat. Adapun golongan-golongan yang dapat menerima zakat yaitu golongan fakir, golongan miskin, golongan amil, golongan mu'allaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, dan ibnus sabil. Itu ada 8 golongan yang berhak menerima. Jadi golongan fakir, orang yang memang betul-betul tidak memiliki apapun sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Orang miskin yaitu orang yang memiliki harta sedikit dan tidak bisa juga memenuhi kebutuhannya. Dan selebihnya silahkan kalian cari sendiri apa arti dari 8 golongan. Terus adapun golongan-golongan yang haram menerima zakat yaitu orang kafir atau ateis dan orang kaya dan mampu berusaha. Itu yang tidak berhak menerima zakat. Terus adapun jenis-jenis infak yaitu seperti catatan saya di sini, saya tulis infak terbagi atas 4 ya. Dia bersifat wajib, yaitu ketika kamu membelanjakan harta dan untuk keperluan agama yang memang sifatnya wajib, seperti membeli mahar atau mas kawin dan memberi nafkah pada istri itu jika sudah berkeluarga. Terus ada lagi infak bersifat mubah, ketika kamu membelanjakan harta untuk suatu hal yang memang sifatnya mubah dalam agama Islam, seperti beternak, berdagang, dan bercocok tanam. Adapun bersifat haram, jika kamu membelanjakan harta untuk kepentingan yang justru dilarang atau diharamkan, seperti infak untuk orang kafir, itu bersifat haram. Terus infak bersifat sunnah, jika kamu mengeluarkan harta untuk hal-hal yang sifatnya sunnah, seperti infak untuk orang-orang yang membutuhkan. Terus ada lagi jenis-jenis sedekah: sedekah barang, sedekah tenaga, sedekah nasihat, sedekah senyuman, apapun. Seperti pengertiannya tadi bahwa sedekah adalah mengeluarkan harta dengan ikhlas, apapun bentuknya. Jadi senyum saja sudah sedekah, ya.
Ada dalam riwayat bahwa senyum kepada sesama muslim saja sudah dianggap sedekah. Nasihat yang baik juga merupakan sedekah. Siapa tahu dengan nasihat tersebut membuat orang menjadi lebih baik. Terus membantu mendamaikan orang, menjenguk orang sakit, itu semua sedekah. Apapun yang kita lakukan yang arahnya kepada kebaikan, itu namanya sedekah. Apapun yang arahnya kepada kebaikan, itu namanya sedekah. Terus setelah kita mendengarkan penjelasan saya tentang zakat, infak, dan sedekah, saya ulangi lagi bahwa ternyata mereka hampir mirip. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa ini memang berkaitan. Jadi inti dari zakat, infak, dan sedekah itu memberi harta di jalan Allah. Terus setelah kita melihat dan mendengarkan, kita bisa tarik apa manfaat dan hikmah dari zakat, infak, dan sedekah. Banyak sekali manfaat dan hikmahnya. Menghilangkan rasa iri, dengki, kikir dalam diri. Itu pertama. Menjadikan pribadi seorang muslim yang lebih dermawan. Dan membantu mengangkat derajat fakir miskin dari kesulitan dan beban hidup yang mereka alami. Terus apa lagi manfaatnya? Kita dapat balasan dari Allah berupa pahala dan rezeki yang tidak disangka datangnya, yang arahnya kita tidak sangka-sangka dari mana. Terus memperkuat keimanan, meningkatkan rasa empati sosial, terhindar dari nilai materialisme, rasa syukur kepada Tuhan. Jadi kita juga bisa dari perihal tersebut kita bisa mempunyai rasa syukur kepada Tuhan. Melatih berpikir positif, mendapatkan rasa bahagia, terhindar dari stres, berlatih bersikap adil, dan banyak lagi hal-hal atau hikmah dan manfaat dari infak, zakat, dan sedekah ini. Apalagi zakat membuat dan menyucikan harta kita setelah kita berzakat. Jadi bulan Ramadan ini, anak-anakku, silahkan kalian semua berzakat, karena zakat itu wajib hukumnya. Dia masuk rukun Islam ke-4. Jadi saya mengajak anak-anakku sekalian ingat pembayaran zakatnya. Terus apa perbedaannya dengan infak dan sedekah? Infak dan sedekah tidak ada jumlahnya, tidak ditetapkan, ya. Jadi saya ulangi lagi, tidak ditetapkan, terserah berapapun yang kalian mampu, ya. Jadi ada tadi beberapa manfaat. Terus manfaat lainnya bisa menyucikan diri, pahala berlipat ganda, mendapatkan imbalan berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari mara bahaya, dan membuat hati tenang. Ketika kita telah bersedekah, berinfak, dan zakat, membuat hati tenang. Adapun sebagai jaminan akhir, dan adapun riwayat yang menjelaskan bahwa terbebaskan dari siksa kubur. Intinya kita setelah melakukan bersedekah, infak, itu membuat kita tenang, membuat kita tidak ada beban. Terus
saya punya tips sebelum saya tutup materi saya hari ini. Saya punya tips agar tetap sasaran. Di sini ada saya tulis, yaitu tips bersedekah agar tetap tepat sasaran. Yang pertama, sedekah hendaknya dilakukan tanpa sepengetahuan orang lain agar tidak dianggap ria atau bermaksud memamerkan sedekah yang diberikan. Yang kedua, sedekah dianjurkan orang-orang terdekat atau yang berada di lingkungan kita. Terus, sedekah bisa diberikan dalam bentuk bantuan produktif sehingga lebih bermanfaat, yang punya efek memberdayakan orang lain. Yang keempat, sedekah bisa dari inisiatif sendiri atau atas permintaan orang lain tanpa meminta bayaran sekalipun. Sedekah bisa dilakukan secara rutin setiap hari atau setiap minggu. Misalnya pada saat hari Jumat kita datang ke masjid bersedekah. Terus sedekah bisa berupa barang atau makanan yang bisa diberikan cuma-cuma kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Contoh, kita lihat anak-anak yatim piatu, ya kalau kita tersentuh kita bisa berikan, ya, yang sesuai yang kita bisa berikan, ya. Jadi ketika kita telah memberikan itu, insya Allah akan membalasnya lebih lagi. Terus jadi kita agama Islam ini agama betul-betul memang agama yang diajarkan kepada kebaikan-kebaikan. Jadi itu tadi tips-tips untuk bersedekah agar tepat sasaran. Jadi terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya anak-anakku. Jangan lupa like, komen, subscribe video ini. Dan sekali lagi, ayo jangan lupa bulan Ramadan ini kita berzakat, ya. Jangan lupa zakat. Terima kasih, saya akhiri. Kalau ada kekurangan itu milik saya dan kesempurnaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.